Berjumpa lagi dengan saya, Cecilia Rusma. Kita akan belajar dalam mata kuliah anggaran perusahaan, khususnya materi menyusun anggaran laba rugi. Ya. Menyusun anggaran laba rugi yang di sini yang kita akan bahas itu khusus untuk anggaran perusahaan manufaktur. Karena kita nanti akan berbicara ada biaya produksi, ya, persediaan barang jadi. Nah, nanti untuk materi penyusunan anggaran laba rugi perusahaan jasa dan perusahaan dagang akan ada di video selanjutnya. Baik, kita tahu bahwa untuk perusahaan manufaktur, ya, untuk menghitung laba kotor itu diperoleh dari penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan. Di mana harga pokok penjualan itu diperoleh dari persediaan barang jadi awal ditambah total biaya produksi dikurangi dengan nilai persediaan barang jadi akhir. Ya. Biaya produksi itu terdiri ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ini adalah contoh format anggaran laba rugi perusahaan manufaktur. Ya. Jadi ada penjualan, harga pokok penjualan, biaya produksi, terus persediaan barang jadi akhir, ya, ketemu laba kotor. Ya. Nanti laba kotor yang dianggarkan dikurangi dengan adanya biaya operasional, terus dikurangi ada biaya pajak, ya, ketemu laba bersih yang dianggarkan. Nah, pada penyusunan anggaran laba rugi, ya, persoalannya itu adalah bagaimana menghitung nilai persediaan barang jadi akhir. Ya. Kita tahu bahwa untuk menghitung nilai persediaan barang jadi itu ada 3 metode. Yang pertama ada metode FIFO, metode LIFO, dan metode average. Nah, yang kita gunakan di sini itu adalah menghitung nilai persediaan barang jadi dengan metode FIFO dan average. Ya. FIFO itu adalah first in, first out. Jadi barang jadi awal, ya, itu yang sudah terjual, ya. Jadi first in, first out. Nah, yang kedua adalah LIFO, last in, first out. Untuk metode LIFO itu kita tidak bahas, ya, karena di dalam akuntansi metode LIFO itu tidak disarankan karena tidak bisa dibilang tidak menyajikan nilai persediaan sesuai dengan harga pasar. Kan kita tahu bahwa harga itu akan cenderung itu selalu naik. Kalau dengan menggunakan LIFO, berarti nilai persediaannya itu dengan menggunakan harga yang atau nilainya itu harga yang lama sehingga tidak menyajikan nilai persediaan yang sebenarnya. Ya, jadi yang dibahas itu adalah yang metode FIFO dan average. Nah, untuk menghitung nilai persediaan barang jadi akhir dengan metode FIFO itu diasumsikan seperti ini. Ya. Persediaan barang jadi yang diproduksi pertama kali dalam satu periode itu dianggap itu kan pasti sudah terjual. Maka itu menjadi beban pokok penjualan untuk barang jadi. Ya, jadi barang yang persediaan awal itu pasti akan sudah terjual. Ya. Sehingga nilai persediaan barang jadi akhir itu berasal dari persediaan barang jadi yang terakhir dibuat dalam satu periode atau yang diproduksi dalam satu periode. Ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat pada contohnya. Nah, kalau yang kedua menghitung nilai persediaan dengan metode average. Ya.
Untuk menghitung nilai persediaan barang jadi akhir dengan metode average, ya, caranya adalah menghitung biaya rata-rata yang diperoleh dari biaya produksi yang dikeluarkan dalam satu periode dan biaya persediaan barang jadi awal yang sudah tersedia di awal periode. Jadi kita akan menghitung nilai rata-rata dari biaya produksi ditambah dengan biaya persediaan barang jadi awal yang sudah tersedia di awal periode. Ya. Nah, kita contohkan di sini. Pada produksi PT ABC, ya, anggaran produksi PT ABC bulan Januari 2021 itu tersaji sebagai berikut, ya. Rencana penjualan bulan Januari adalah 1.600 unit. Nah, sedangkan persediaan barang jadi akhir yang diharapkan atau direncanakan adalah 400. Sehingga total barang jadi yang dibutuhkan adalah 2.000 unit. Diharapkan pada awal tahun, ya, awal bulan Januari, perusahaan sudah memiliki persediaan barang jadi sebanyak 200 unit. Sehingga di bulan Januari, ya, perusahaan merencanakan jumlah barang yang akan diproduksi sebesar 1.800 unit. Nah, dari data di sini kita akan menghitung berapa nilai persediaan barang jadi akhir. Nah, persediaan barang jadi akhir di sini kan 400 unit. Berapa nilainya? Ya. Nah, data yang sudah tersedia adalah total biaya produksi itu adalah sebesar 396 juta. Ya, ini diperoleh dari mana 396 juta? Yaitu melihat dari anggaran biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung dan BOP. Sehingga total biaya produksi adalah 396 juta rupiah. Ya. Tadi sudah diketahui unit yang diproduksi adalah 1.800 unit. Nah, untuk persediaan barang jadi awal itu adalah 200 unit dengan total biayanya adalah 40 juta. Ya, 40 juta di sini itu diperoleh datanya adalah dari bulan Desember, ya. Jadi persediaan akhir bulan Desember itu akan menjadi persediaan awal bulan Januari. Ya. Nah, kita akan menghitung biaya produksi per unitnya. Ya. Biaya produksi per unit itu ketemu 220.000 rupiah. Diperoleh dari 396 juta dibagi 1.800 unit. Ya. Nah, sekarang kita akan menghitung biaya per unit persediaan barang jadi awal. Ketemu kan 200.000 rupiah. Yang diperoleh dari 40 juta rupiah, 40 juta rupiah dibagi 200 unit. Ketemu 200.000 rupiah. Nah, dengan menggunakan metode FIFO, berapa nilai persediaan barang jadi akhir? Ya. Persediaan barang jadi akhir itu kan tadi 400 unit. Ya. Berapa nilainya? Nah, kalau dengan menggunakan metode FIFO, tadi diasumsikan bahwa nilai persediaan akhir itu adalah nilai dari barang yang diproduksi terakhir, ya. Nah, persediaan yang 400.000 nilainya maka dikalikan 220.000, ya. Maka total nilai
persediaan barang jadi akhir yang 400 unit nilainya adalah 88 juta rupiah. 88 juta rupiah. Ya. Itu dengan menggunakan metode FIFO. Baik. Nah, sekarang kita akan menghitung nilai persediaan barang jadi. Ya, yang 400 unit tersebut dengan menggunakan metode average. Langkah yang pertama itu adalah menghitung tadi total biaya produksi tadi sudah dihitung ya, yaitu sebesar 396 juta. Terus menghitung biaya persediaan barang jadi awal yaitu senilai 40 juta. Ya. Nah, langkah yang kedua itu adalah menjumlahkan total biaya produksi dengan ditambah total biaya persediaan barang jadi awal. Ya. Oke. Jadi yang kita lihat di sini, langkah yang ketiga adalah menghitung biaya per unit persediaan barang tersedia untuk dijual atau yang disingkat dengan BTUD. Ya. Caranya adalah 436 juta dibagi 2000 unit. Nah, 436 juta itu diperoleh dari mana? Yaitu dari jumlah biaya produksi yang 396 juta ditambah dengan biaya persediaan barang jadi awal yang 40 juta. Maka ketemunya adalah 436 juta. Ya. Nah, biaya per unitnya itu adalah 436 juta dibagi 2000 unit. Ketemunya adalah 218.000. Maka nilai persediaan barang jadi akhir yang 400 unit tersebut dengan metode average ketemunya adalah 87.200.000 yang diperoleh dari biaya per unitnya yang 218.000 dikali jumlah per unit ya, jumlah persediaan barang jadi akhir yang 400 unit. Ya. Nah, kita akan membandingkan kalau dengan menggunakan metode FIFO ya, maka persediaan akhir ketemunya adalah nilainya 88 juta. Kalau dengan menggunakan metode average, persediaannya nilainya adalah 87.200.000. Ya. Maka kalau dengan menggunakan metode FIFO, laba itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan menggunakan metode average. Jadi nanti saudara bisa memilih mau menggunakan FIFO atau average. Ya, itu pengaruhnya dalam menghitung laba rugi. Nah, sekarang kita akan menyusun anggaran laba rugi. Ya, ini contohnya saja. Berikut ini adalah informasi yang ada di PT Abadi ya dalam menyusun anggaran laba rugi untuk tahun 2021. Ya. Data yang sudah ada adalah penjualan itu sebanyak 6.000 unit. Persediaan barang jadi akhir itu adalah 1.800 unit, ya. Maka ketemu barang tersedia yang untuk dijual atau barang jadi yang dibutuhkan itu sebanyak 7.800 unit. Dikurangi persediaan awal barang jadi 1.400 sehingga jumlah yang akan diproduksi sebesar 6.000
400 unit. Harga jual direncanakan adalah Rp100.000. Maka penjualannya berapa? Yaitu penjualannya nanti 6.000 unit dikali harga jual. Yang selanjutnya, bahwa perusahaan itu akan menggunakan metode average dalam menghitung nilai persediaan. Ya. Persediaan barang jadi awal, yaitu persediaan per 1 Januari, itu senilai 84 juta. Ya. Jadi persediaan awal itu kan jumlahnya 1.400 unit. Dengan total nilainya adalah 84 juta rupiah. Biaya produksinya adalah 391.800.000 rupiah, yaitu gabungan dari biaya melihat dari anggaran biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP. Ada diperkirakan untuk beban pajak sebesar 30%. Ya. Anggaran untuk biaya penjualan atau beban penjualan itu senilai 40 juta. Dan anggaran untuk biaya administrasi dan umum adalah sebesar 25 juta. Dan ada biaya yang lain yang di luar usaha adalah biaya bunga sebesar 26 juta. Nah, dari data tersebut maka kita bisa menyusun anggaran laba rugi untuk PT Abadi. Oke. Langkah yang pertama, kita menghitung penjualan dulu. Ya. Penjualan diperoleh dari 6.000 unit dikali harga jual. Maka penjualannya adalah senilai 600 juta rupiah. Ya. Langkah yang kedua adalah menghitung harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan menghitungnya dari persediaan awal barang jadi ditambah biaya produksi dikurangi persediaan akhir barang jadi. Oke. Untuk persediaan barang jadi awal adalah senilai 84 juta. Karena sudah diketahui melihat dari persediaan akhir bulan Desember. Total biaya produksi yang dianggarkan adalah sebesar 391.800.000 rupiah. Maka persediaan barang jadi yang tersedia untuk dijual senilai 475.800.000 rupiah. Yaitu dijumlahkan. Nah, dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi. Nah, kita akan menghitung persediaan akhir barang jadi dengan menggunakan metode average. Kita ketahui bahwa persediaan barang jadi akhir itu kan sebanyak 1.800 unit. Nah, 1.800 unit di sini itu nilainya berapa? Nilai persediaannya itu berapa? Ya, kita akan menghitung dengan metode average. Langkah yang pertama adalah menghitung total. Ya, total biaya persediaan barang jadi awal ditambah total biaya produksi. Ya, yaitu 84 juta ditambah 391.800.000. Maka total biayanya adalah 475.800.000. Ya. Langkah yang kedua adalah menghitung biaya rata-rata per unitnya. Ya. Biaya per unitnya untuk barang tersedia untuk dijual, ya,
yaitu sebesar 475.800.000 dibagi 7.800 unit. 7.800 unit diperoleh dari jumlah persediaan awal yang 1.400 ditambah jumlah produksi yang 6.400 unit. Ya, maka ketemu biaya per unit untuk barang tersedia dijual adalah Rp61.000 per unit. Nah, sekarang langkah yang terakhir itu adalah menghitung nilai persediaan barang jadi akhir, ya. Nilai persediaan barang jadi akhir yang 1.800 unit adalah Rp61.000 dikali jumlah persediaan akhir barang jadi, yaitu yang 1.800 unit. Maka ketemu Rp109.800. Ya. Maka kita kembali ke formatnya. Maka di sini ketemu persediaan barang jadi akhir adalah Rp109.800. Ketemu harga pokok penjualan adalah 366 juta. Ya, yang diperoleh dari mana? Yaitu barang tersedia untuk dijual yang 475.800 dikurangi persediaan akhir, ya. Ketemu laba kotor. Laba kotor diperoleh dari 600 juta dikurangi 366 juta, ya. Terus dikurangi dengan biaya operasional, ya, yang terdiri dari biaya penjualan dari bagian administrasi, ya, senilai 65 juta. Maka laba operasi yang dianggarkan ketemu 169 juta, ya, yang diperoleh dari 234 juta dikurangi 65 juta. Ya, nanti ketemu laba bersih yang dianggarkan adalah 100.100.000 rupiah. Baik, demikian video pembelajaran hari ini. Nanti saudara bisa meneruskan untuk menyusun anggaran laba rugi untuk PT Abadi Raya apabila perusahaan menggunakan metode FIFO. Terima kasih. Kita berjumpa lagi minggu depan dengan materi yang selanjutnya. Bye-bye.